Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabatku, para pencari ilmu di dunia maya yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang suatu prinsip dasar apabila seseorang itu ingin sukses. Tentu definisi sukses di sini adalah ya sukses dunia, ya sukses akhirat. Kita tidak mungkin ingin sukses dunia tapi tidak sukses akhirat, atau sukses akhirat saja tapi kita tidak ingin sukses dunia. Ya itu tidak mungkin lah. Kita sebagai orang yang punya akal, yang akal kita sehat, keinginan kita juga sehat, ya kan? Tentu kita ingin sukses dunia iya, sukses akhirat iya. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Kita sukses itu butuh modal enggak? Kita sukses itu butuh modal enggak? Butuh, bro. Butuh. Orang sukses itu butuh modal. Betul. Kalau di luar sana ada motivator-motivator yang mengatakan, "Oh, sukses itu enggak butuh modal." Omong kosong. Ya. Sukses itu butuh modal. Semua butuh modal. Jerih payah apa saja yang kita lakukan demi mencapai kesuksesan yaitu modal kita. Memang dalam perspektif modal itu banyak definisinya. Ada modal yang sifatnya materialistik, ya kan? Ada modal yang sifatnya itu non materi. Tapi intinya orang sukses itu butuh modal, betul. Jadi kalau di luar sana ada orang ngomong memberikan motivasi kepada kita bahwa sukses itu tidak butuh modal, tinggalkan saja. Orang dia sendiri juga butuh modal, kan gitu. Nah, dalam dunia ini segala sesuatu itu butuh modal. Karena kita hidup di alam materi, ya. Kita hidup di alam materi, di mana segala sesuatu itu harus ada modalnya. Kita berinvestasi apapun harus ada modalnya. Walaupun modal itu tidak harus dengan yang sifatnya materi, tidak harus dengan mobil, rumah, saham atau apapun. Nah, itu tidak perlu. Ya. Oke. Sekarang kita akan membahas apa sih modal yang kita butuhkan itu, ya. Pertama. Orang kalau mau sukses itu butuh modal, duit. Ya, ingat, orang sukses itu butuh duit. Jangan bilang orang sukses itu tidak butuh duit. Ya, orang sukses itu butuh duit. Ingat itu, duit. Ya, D-U-I-T, duit. Ya. Paham itu. Nah, sekarang pertanyaannya duit macam apa nih yang kita butuhkan? Apakah duit fulus? Duit maknanya yang fulus gitu kan? Atau duit ada makna lain? Duit itu apa gitu, ya? Oke, simak video ini sampai selesai. Jangan di-skip supaya tidak salah paham, biar tidak gagal paham, biar ilmunya bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, and share supaya mendapatkan manfaat. Baik kawan-kawanku, sahabat-sahabatku, para pencari ilmu di dunia maya, kita lanjutkan. Sukses itu butuh duit. Apa itu duit? D. Doa, bro. Doa, ya. Kalau kalian ingin sukses, kuatkan doa. Ya. Betul ini. Tidak ada istilahnya orang sukses tanpa doa. Wah, itu orang-orang yang non-Islam itu banyak tuh orang sukses itu. Ya mereka pun juga doa kepada Tuhan mereka gitu kan. Mereka juga berharap kepada Tuhan mereka, gitu kan. Ini dalam tanda kutip perspektif Tuhan yang mereka yakini ya gitu. Tentu kita meyakini bahwasanya Tuhan yang hak disembah dan hak untuk kita meminta doa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi intinya berdoa. Tidak ada orang sukses itu tidak berdoa, ya. Kalau kalian ingin sukses tapi kalian malas berdoa, jangan harap, ya. Jangan harap. Ya memang takdir manusia itu tidak akan berubah ya. Kalau sudah ditakdirkan kaya ya kaya lah. Takdirkan miskin ya miskin. Cuman poinnya doa itu menjadi pembeda antara orang sombong dengan orang yang berserah diri kepada Allah. Doa di situ pembedanya. Ingat ya, doa. Kalau kau ingin sukses, banyak doa. Sholat wajibnya diperbaiki, berjamaah. Lalu kemudian sholat tahajud, baca Al-Quran. Misalkan ikhtiar nih, baca Al-Quran, kisah surat Al-Waqiah setiap malam supaya terjamin bahwasanya kita tidak melarat. Atau bisa sholat tahajud, bermunajat kepada Allah, ya Allah, ya kan? Berdoa,
Allahumma afini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak gitu. Pokoknya berdoalah atau doa dengan bahasa kalian sendiri yang kalian mampu. Ya Allah, jadikan hamba orang yang berkecukupan, yang bermanfaat dunianya, bermanfaat hartanya bagi umat misalkan. Terserahlah, berdoalah dengan bahasa yang kalian mampu. Ya. Salat duha 12 rakaat. Kenapa? Karena Allah berjanji siapapun yang menunaikan salat duha 12 rakaat, maka Allah akan kabulkan segala hajatnya. Termasuk fadilah keutamaan salat duha itu adalah apa? Memperbaiki rezeki, meningkatkan kualitas rezeki, ya, mensejahterakan orang yang salat duha gitu. Ya, ingat, poin pertama adalah doa. Omong kosong kalau orang ingin sukses tapi tidak mau berdoa. Oke, poin 1. Poin kedua, apa itu? Usaha. Ya. U-nya itu usaha. Setelah berdoa nih, kita sudah berdoa nih, sudah betul-betul baik-baik sama Allah itu, mendekatkan diri sama Allah, sudah istighfar, bersolawat, baca Al-Quran, tahajud, duha, apapun lah, berpuasa, kita sudah berdoa nih, ya, cara kita berdoa pun sudah baik, sudah maksimal. Lalu yang kedua, baru usaha, bukan usaha dulu baru berdoa bro, ingat ya, bukan usaha dulu lalu berdoa. Rata-rata orang kalau usaha dulu baru berdoa, biasanya usahanya bangkrut. Ya, kenapa? Karena kalau usahanya lancar dia tidak akan berdoa. Ya, rata-rata kayak gitu. Jadi berdoa dulu, ya Allah, lancarkan rezekiku, berkahi rezekiku, mudahkan urusanku, sukseskan hajatku, sukseskan usahaku, ya semuanya ya. Lancarkan daganganku. Lalu kemudian baru usaha, entah itu jualan di pasar, entah itu ngelamar kerja, silaturahim, apapun bentuk usahanya, yang selama itu halal, pasti menjadi jalan keberkahan hidup, pasti hidupnya berkah melimpah, pasti kaya raya, walaupun bukan harus menjadi seorang miliarder. Kaya itu tidak harus jadi miliarder bro, gitu kan? Ternyata banyak miliarder di sana ya hutangnya juga miliaran itu. Kita kaya versi Nabi lah, kaya versi Nabi dan para sahabat, berkecukupan, sejahtera, bahagia, berkah, itu yang paling penting ya. Ingat, setelah doa, usaha. Lalu kemudian DUI, ya I. Apa itu I? Ya. Iman, ya. Ingat ya, I-nya itu iman. Banyak memang kalian akan sering mendengarkan istilah duit, doa, usaha, ya kan? Nah, tapi biasanya orang-orang itu kebalik. Doanya betul, U-nya itu usaha, I-nya itu jadikan ikhtiar, gitu kan? Ikhtiar itu ya usaha tadi itu bro. Jadi jangan disamakan. Masa udah usaha udah harus ikhtiar. Enggak. Jadi doa, usaha, iman. Apa itu iman? Yakin dalam hati. Ya, iman itu memang secara definisi syar'i yang kita ketahui bahwasanya iman itu iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah dan seterusnya rukun iman. Tapi iman yang dimaksud di sini adalah apa? Yakin. Sesuai dengan makna asal katanya, yaitu yakin. Yakin apa? Yakin bahwasanya setelah kalian berdoa, setelah kalian usaha, kalian yakin Allah akan kabulkan hajat kita. Nah, itu poin penting. Ya, karena banyak orang sudah doa, banyak orang sudah usaha tapi tidak yakin sama Allah. Gitu. Ragu sama Allah. Padahal poinnya harus yakin, ya. Makanya Allah itu sudah memberikan kelonggaran kepada kita. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, kata Allah, apa saja pasti akan aku kabulkan bagi kalian kan. Termasuk hadis yang pernah kami bahas pada video sebelumnya ya kan. Syarat dikabulkannya doa. Cari saja video sebelumnya. Syarat dikabulkannya doa. Harus yakin. Setelah kita doa, usaha, iman, kita yakin betul-betul doa kita sudah maksimal, usaha kita sudah halal, yakin Allah akan sukseskan segala ikhtiar kita. Itu prinsip itu bro. Kalau kalian tidak paham prinsip ini, tidak akan bisa jadi orang sukses ya. Doa, usaha, iman, T terakhir ya, duit T. Apa itu T? Ini poin penting juga bro, supaya kita tidak jadi orang sombong. Apa itu? Tawakal. Tawakal Allah, tawakal kepada Allah yang menciptakan takdir, yang menciptakan hidup manusia. Supaya kita tidak sombong, mentang-mentang udah ikhtiar ya kan. Ini aku usahanya nih. Ini kalau bukan aku kenal sama si fulan, aku tidak bisa dapat proyek ini. Kalau aku tidak kenal si fulan, aku tidak bisa ini.
Itu bukan sikap orang beriman. Itu bukan karakter orang yang bertawakal. Ingat, setelah kita berdoa, setelah kita berusaha, setelah kita iman dalam hati, maka wajib kita bertawakal. Apa itu tawakal? Berserah diri kepada Allah, bukan berserah diri kepada orang lain. Kita sudah berikhtiar nih, sudah berdoa, sudah berusaha, ya sudah. Gitu. Sudah doa, malam sudah bertahajud, ya kan? Lalu kemudian sudah pagi menyiapkan dagangan di pasar, ya kan? Bukalapak. Lalu kemudian sudah iman, yakin. Ya Allah, aku yakin namanya ini dagangan pasti ada pembelinya. Pasti ada orang-orang baik yang Allah hantarkan untuk membeli daganganku. Itu sudah iman. Lalu tawakal. Ya Allah, ya sudah terserah engkau. Hari ini rezekiku sudah engkau tetapkan sebelum aku dilahirkan di muka bumi. Aku berserah diri kepadamu ya Allah. Yang penting baik bagiku dan baik untuk akhiratku. Sudah, itu tawakal. Itulah sikap orang beriman. Ya. Sehingga ketika dagangannya tidak laku atau tidak sesuai target pada hari itu, dia tidak akan bersedih hati. Kenapa? Karena ada sifat tawakal itu tadi. Yakin, berserah diri kepada Allah. Oh, berarti memang rezekiku hari ini sekian gitu. Ya, tidak nuntut. Ya Allah, aku sudah berdoa, aku sudah berusaha, ya kan? Aku sudah yakin kepada engkau ya Allah. Tapi ternyata daganganku sepi hari ini. Nah, itu bukan orang tawakal kayak gitu, ya. Paham? Jadi kalau kita sudah tawakal, betul-betul tawakal dalam hati dan tawakal pada pikiran, 4 ini tadi, doa, usaha, iman, tawakal ini, ya. Duit itu sudah kita pegang, itu modal terbesar seseorang apabila ingin sukses. Ingat ya, definisi sukses itu adalah yang membawa kalian kepada keberkahan hidup dan kebahagiaan hidup dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru orang sukses. Bukan orang yang punya duit, mobil mewah, rumah mewah, bukan. Nyatanya banyak orang rumahnya bagus-bagus ya mati bunuh diri ya. Banyak juga lah, tidak perlu diceritakan detailnya. Pokoknya fenomena-fenomena ajaib yang tidak masuk akal, ya kan? Uangnya miliaran, anaknya pejabat, sudah secara sosial sudah terpandang, uang tidak kurang-kurang. Nyatanya stres, pakai narkoba, akhirnya masuk penjara. Ya kan, berarti dia tidak menemukan kesuksesan hidup dalam dirinya. Jiwanya tidak menemukan kebahagiaan. Ya, kenapa? Karena harta-hartanya itu tadi tidak mengantarkan dia dekat sama Allah. Makanya gagal hidupnya. Ya, baik, sahabat-sahabatku para pencari ilmu di dunia maya yang dirahmati Allah, ingat, prinsip orang sukses adalah duit, doa, usaha, iman, tawakal kepada Allah. Pegang ini, kalian akan jadi orang sukses. Yakin, ya? Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah para santri, niatkan dalam hati untuk